Babnya pagi ini bab yang sangat ringan tapi menarik isinya. Bab tentang adab tilawatil Qur'anil Karim, adab membaca Al-Quran dan keutamaannya. Biasa nggak Pak? Saking nggak beradabnya kita baca Quran jadi kita biasa ya. Ada satu majelisnya online Pak. Karena online kita ngaji asma Allah, kakinya naik Pak. Nggak ada hormatnya sambil tidur-tiduran dengan pengajian. Kakinya masuk lagi ke Zoom, nggak ada adabnya. Banyak orang hari ini. Itu sebabnya beda Bapak ngaji di sini dengan online itu beda. Kalau dari rumah bisa sambil tidur-tiduran, ya enak ya sambil tidur-tiduran ya, enak di badan, ya. Tapi di ruh nggak enak. Ruh kita maunya bertemu. Ruh itu obatnya cuma satu, ketemu, nggak ada lebih. Kalau qalbu maunya menyebut. Makanya sampai ke sini kan suaranya tadi sholat orang pada tahlil ya. Ya. Begitu deh ya. Pada banyak yang kesel kan? Sholat tadi. Berarti sholatnya nggak bersama Allah. Sholatnya jadi juri tadi. Ngapain sibuk sama suara orang? Emang kalau ada bom kiri kanan kita terganggu? Terganggu nggak? Apalagi itu orang cuma nyebut Allah, la ilaha illallah. Ya biarin aja. Mau bid'ah itu urusan dia. Dia udah ngerti bid'ah dari kita kali ya. Ini sangat basic, tapi banyak yang meninggalkannya. Itu sebabnya Quran kita tidak berbuah. Itu sebabnya khataman kita tidak tembus ke langit. Padahal setiap satu khatam ada satu doa mustajab. Nih saya jamin Pak, satu khatam doa Allah diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai. Tapi kenapa udah baca tapi nggak sampai-sampai? Karena nggak punya adab. Nah ini dia. Ada sahabat kita, orang tuanya sakit, dimintain, tolong dong Ustaz, biar sembuh, bacain Al-Quran, biar panjang umur. Tapi batin kita ngomong lain, umurnya udah habis. Tetap dibacain nggak Pak? Kalau saya nggak berani saya bacain, takut nanti kalau habis saya bacain nggak ada efek apa-apa, nanti saya meragukan Al-Quran. Tuh udah dibacain Quran nggak ngefek apa-apa. Bukan Qurannya nggak ngefek, kitanya nggak punya adab. Ya, udah jelas jatahnya nggak ada, kita minta juga. Sama nih, ini zaman pandemi ya, bener. Bapak minta supaya diangkat tuh nggak adab namanya. Ya mohon maaf para ustadz. Kalau yang kenal Allah, Allah maunya apa, dia terima nggak? Terima aja Pak. Kita jalanin, Allahnya maunya fase begini. Nah, di dalam ini kita mengenal Allah juga. Apa yang bergerak di sini? Ini namanya kudrah iradah Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah. Zahirnya ilmuwan intervensi kepada zat-zat tertentu. Tapi kan izinnya di sisi Allah, benar gak? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendak tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya disuruh pakai masker, kita pakai Pak masker. Walaupun saya yakin Bapak itu lakon aja tuh, sok-sokan itu hidungnya kelihatan kan. Gaya-gayaan aja dia. Tuh masker udah seminggu umurnya kali ya. Mana ada masker umur seminggu, Pak? Masker sekali pakai. Ya, selamat Pak ya. Pas datang langsung nanya, sehat tak? Ya sehat, alhamdulillah Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Kitab Adab Tilawatil Qur'anil Karim wa Dzikri Fadlih. Suatu kali Imam Ahmad, saya buka dengan kisah spiritual Imam Ahmad.
Disebutkan di halaman 44 di kitab saya, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibn Qudamah, tapi ini namanya Najmuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdurrahman ibn Qudamah. Wow. Jangan seuzon Pak ya, biasa aja. Ntar seuzon lagi. Wah ini konspirasi nih. Sudah Pak, khalas ya. Udah jangan digoyang lagi. Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau yang disebut ikon salafus saleh. 241 Hijriah. Tahun berapa Pak wafatnya? 241 Hijriah, beneran. Kalau gurunya Imam Syafi'i 204 Hijriah, bisa ngapalin nggak? Ini gampang, ini yang wajib-wajib kita hafalin. Imam Malik 179 Hijriah. Imam Abu Hanifah 150 Hijriah. Salaf nggak? Yang disebut salaf versi zaman now nih, abad pertama, kedua, ketiga. Ketiga berarti tahun 300. Imam Syafi'i tahun berapa? 204. Imam Syafi'i kunut gak sholatnya? Kunut ya. Tapi baris pertama banyak kunut tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Pak ya, lupa minum. Boleh nggak ngangkat tangan? Boleh, tapi jangan niat mukhalafah. Apa artinya mukhalafah? Niat keluar dari imam, keluar batal sholat jamaahnya. Dia sholat sendiri jatuhnya. Paham? Belajar fikih begitu. Kenapa? Dalilnya jelas. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Hadis sahih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti gerakannya. Jadi siapapun yang Muhammadiyah, imamnya NU. Siapa yang Salafi, imamnya Sufi. Kan gitu. Imamnya kunut. Walaupun nggak ngangkat tangan, tidak berniat keluar dari keimamannya. Boleh nggak? Boleh. Kan doa nggak mesti ngangkat tangan. Paham? Ya. Sebaliknya, imamnya Muhammadiyah, makmumnya NU. Imamnya langsung sujud, jangan berdiri lama-lama Pak, namanya keluar dari jamaah. Sama, itu nggak boleh. Jadi kalau imamnya sudah ngapain, kita ngikut aja. Oh Ustaz, hadis dhaif. Menurut ente Imam Syafi'i nggak ngerti ini hadis dhaif atau sahih menurut Imam Syafi'i? Kira-kira yang mana? Imam Syafi'i apa kata beliau? Idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Jika hadis sahih itu mazhabku. Penelitian beliau, walaupun semua gurunya mengatakan hadis kunut dhaif, beliau penelitiannya itu sahih. Cukup nggak kalau Imam Syafi'i mensahihkan? Loh Ustaz, Albani mendhaifkannya. Albani tahun berapa wafatnya? Tahun 1999. Ya, 14 berapa tuh? Ya. 14 berapa? 40-an ya. Imam Syafi'i 204. Yang salaf yang mana Pak? Gitu aja. Jadi nggak ada paksaan Pak, orang mau kunut nggak kunut. Yang penting kalau imamnya apa, ikutin gitu ya. Ini bangga gitu, nggak ngikutin imam. Ya salam. Ya. Allah yang dipandang kalbu kita Pak, bukan gerakan kita.
Di kolbunya merasa apa saat sholat? Merasa diri benar. Udah gawat itu dah. Dilempar sholat habis itu kepada kita. Tapi saya husnuzon yang tidak ngangkat tadi, mungkin tangannya kesemutan, Pak. Ya. Capek kalau kita suzon. Allahumma sholli ala nabiyina. Imam Ahmad bin Hambal itu nggak kunut, tapi beliau mesranya bukan main ke Imam Syafi'i. Ini baru beda kunut nggak kunut udah nggak mesra ya. Yang mesra dong Pak. Ya, sapa-sapaan dong ya. Ini baru beda dikit tuduh Syiah ya kan. Bapak si B ini. Kata beliau, "Ra'aitu Rabbal 'Izzati fil manam." Nah, ini kan sekarang lagi rame nih. Ada tokoh ini mimpi ketemu Allah. Ya. Ada denger gak? Si fulan ketemu Allah. Di Indonesia ada, di Pakistan ada, di Mesir ada. Di Parung juga ada, Pak. Gak jauh dari tempat saya lewat ya. Orang Parung jadi Imam Mahdi, gimana ceritanya tuh? Di Serang juga ada, Pak. Ngaku Imam Mahdi, dan itu bukan satu dua, banyak. Di negeri kita ini sudah banyak. Imam Ahmad mengatakan, aku bermimpi bertemu Allah, tapi dia nggak ngaku Imam Mahdi, itu biasa aja. Ya. Fil manam, di dalam tidur. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rabb, ya Allah, ma aqrabu ma yutaqarrabu bihi ilaikal yataqarrabu bihi ilaikal mutaqarribun. Apa jalan pintas supaya orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada engkau langsung jalan tol sampai kepada engkau? Imam Ahmad nih kan cerdas Pak pertanyaannya ini. Percaya nggak Pak nih kisahnya nih? Imam Ahmad tuh Pak, Imam Salafus Saleh. Kalau Ar-Razi yang cerita Bapak nggak akan percaya, ya kan? Tapi kalau Imam Ahmad masa nggak percaya? Coba aneh cerita nih, saya mimpi ketemu Allah, pasti nggak cerita. Saya mimpi ketemu Nabi Muhammad aja, orang nggak percaya. Dulu keceplosan, ada yang nanya bab mimpi, nantang kita. Tahu-tahu saya ceritalah mimpi ketemu Rasulullah. Langsung ada yang datang, Ustadz, gak boleh cerita. Saya tanya balik, mana dalilnya Pak? Mana dalil yang melarang saya cerita tentang Nabi, mimpi Nabi? Bengong juga dia. Wah ini ria. Ente ngelihat hati ini ria gak? Kita balik-balikin aja. Bingung dia. Kita tanya lagi, ria itu apa sih? Kalau nggak kita kan di tempat duduk, karena itu. Balik lagi doa ya. Kadang-kadang kita suuzonnya tinggi, sangat-sangat berprasangka. Beragama itu pakai zon, jangan beragama itu pakai yakin, pakai ilmu yang jelas, bukan pakai prasangka. Ya kalau Ar-Razi yang cerita orang nggak percaya. Nah sekarang kita bawa cerita Imam Salaf, masa nggak percaya? Yang nukil Ibnu Qudamah, Najmuddin Ibnu Qudamah wafat 689 ya. Apa kata beliau? Ya Rob, apa jalan pintas mendekat kepada engkau? Jawabannya, bi kalami ya Ahmad. Kalau orang Baghdad manggil Imam Ahmad Abu Abdullah, karena anaknya namanya Abdullah. Tapi Allah memanggil hambanya Ahmad bin Hambal dengan panggilan kesayangannya Ahmad. Itu panggilan kesayangan Allah Pak. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Aku Muhammad, akulah Ahmad. Gak diterusin sama Nabi. Nabi ganti nama yang lain, Anal Mahi, Anal Aqib. Maka kalau di Palembang tuh banyak namanya Aqib, karena dulu ada ulama besar di Madinah, orang Palembang namanya Muhammad Aqib, ahli hadis, ahli sanad ya. Jadi kalau Muhammad Aqib berarti Muhammad kan artinya
Ya, Aqib kan nama Nabi Muhammad. Coba apa arti Aqib, Pak? Aqib artinya nabi penutup yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Itu artinya. Tidak sama dengan khatam, ya. Engkau menegakkan diri kepadaku wahai Ahmad, jalan pintasnya adalah kalamku, bi kalami. Kalimatnya bukan membaca kalamku, bi. Apa arti bi? Dengan, bisa, kepada, bisa. Dengan kalamku, bisa. Dengan kalamku, itu gimana caranya? Belum jelas bagi Imam Ahmad. Bertanya lagi beliau, ya Rob, bifahmin atau bighairi fahmin? Nah, ini hiburan buat kita yang nggak ngerti bahasa Arab nih. Bapak nggak bisa bahasa Arab kan, Pak? Bisa. Tadi kan Allahu Akbar pakai bahasa Arab. Tadi sholat pakai bahasa Karawaci ya? Untung beliau bisa dicandain, Pak, ya. Kalau nggak saya dilempar pakai aqua gitu. Imam Ahmad nanya, ya Rob, ini Imam Ahmad loh, Pak. Jadi Imam Ahmad itu orang Arab, tinggal di Baghdad. Imam kalau baca Quran nggak perlu pakai kitab terjemahan. Itu masih ngerasa ada ayat yang dia nggak pahami. Maka beliau nanya, ya Rob, kalau baca Quran yang bisa mendekatkan diri kepada engkau itu yang mana? Mesti paham atau tidak? Pertanyaannya. Jadi ternyata beda faham ayat dengan tahu terjemah, itu beda. Ini kawan baru tahu terjemah, baru tahu number, indeks. Mengetahui indeks Quran itu berbeda dengan mengetahui makna Al-Quran, itu beda. Syukur-syukur tahu indeksnya, tahu maknanya. Makna Quran itu satu atau banyak? Coba, tadi saya tanya ba, bismillah, itu ba artinya apa? Dengan. Itu mah terjemahan translate namanya itu. Ada arti lain nggak ba itu? Banyak, Pak, artinya. Ada ba ini, ada ba itu, ada ba bibu, macam-macam. Ada seorang imam diceritakan dalam satu kitab, ya, kitab Bughyatul Mustafid. Apa katanya di situ? Imam Mustafa Al-Bakri lebih dari 100, saya ingat saya, 100 majelis cuma ngomongin ba. Bismillahirrahmanirrahim, baru ba, ngomong ba doang. Udah 100 majelis belum beres-beres maknanya. Gak percaya kan antum? Karena Ar-Razi yang ngomong. Kalau kita buka aslinya gak cukup memori handphonenya, Pak. Maka Imam Ahmad itu setelah bertemu Imam Syafi'i, beliau yang tadi merasa mampu memahami ayat, itu merasa kemudian semampu-mampu saya, itu belumlah mampu versi Imam A. Gitu. Jadi kalau yang bisa bahasa Arab jangan ngerasa pinter dulu, apalagi cuma baca terjemahan Kementerian Agama, ya. Apa jawaban Allah? Bifahmin au bighairi fahmin. Kamu bisa mendekat kepadaku faham atau tidak faham. Nah, gimana, Pak? Masih ninggalin Quran? Itu mushaf namanya. Quran bukan itu mushaf Quran. Kalau mushaf Quran bisa terbakar, tapi kalau Qurannya nggak pernah terbakar. Karena Quran kalam Allah bukan makhluk. Kalau mushaf makhluk. Tapi kalau ada orang berani nginjak Quran, mushaf, kafir dia. Karena itu menghina kalam Allah yang disimbolkan lewat huruf-huruf. Ini Imam Ahmad cerita, ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini potongannya surah Al-An'am ayat 92. Inilah kitab yang kami turunkan, si kitab ini sebagai keberkahan.
Maka rumah yang diberkahi itu rumah yang ada kalam Allah di situ. Bukan mushaf. Kalau mushaf ya mungkin perpus paling berkah kali Pak. Mushafnya atu, tapi gantian baca Qur'annya, itu yang berkah. Jadi aktivitas membacanya yang berkah ya. Bukan kertas lembaran-lembarannya. Makanya Nabi disebut Quran yang berjalan, padahal beliau bukan lembaran kan. Berarti pancaran akhlaknya akhlak Qurani. Saya mau tanya Pak, Quran itu semua suratnya ada bismillahnya enggak? Ada. Kecuali emang enggak ada bismillahnya? Serius? Masa surat enggak ada bismillahnya? Enggak tahu kan? Ada Pak bismillahnya. Di mana ya? Rahasia Pak, terani kasih tahu. Bukan main-main, ini serius. Setiap pembukaan surat Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, ya kan? Coba cari dari awal surat Al-Bara'ah, Taubah sampai akhir. Ada nggak pasangan dua nama yang mirip dengan Rahman dan Rahim? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Emang bukan hafiz di sini ya? Hafiz kulhu doang. Wajar sih ya. PR Pak ya, bulan depan. Yang ada di situ Rahim. Disitulah sir basmalah ada. Ya. Dalam surat Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, ini penting nih. Quran mau dibaca, mau dihafal, nggak bisa berefek ke dalam diri seseorang jika dia tidak punya satu karakter. Karakter apa? Aqwam. Apa arti aqwam? Orang teguh pendirian, mau berusaha, istiqomah. Istiqomah itu bukan harus on time, angkanya sekian, jamnya, enggak pasti. Istiqomah itu usaha untuk tetap berdiri teguh, ketinggalan di qadha, itu yang disebut aqwam. Makanya dia pakai alati di situ ya, lillati hiya aqwam. Kalau di dalam surah Al-Baqarah paling gampang. Siapa yang aqwam itu? Hudal lil muttaqin. Quran itu memberi hidayah. Jadi Quran itu semacam vaksin. Dia hanya bekerja ke dalam diri orang-orang yang disebut muttaqin, takwa. Saya mau tanya lagi, takwa itu kopiah yang hitam, sorban yang tebal, baju koko. Ini kan kata kalau di sekolah disebut baju takwa Pak ya. Padahal baju Ahok ini. Baju Cina kan? Ya, kalau Bapak masuk ke kalau dulu kan ada Zara ya, udah nggak ada ya. Ya, sekarang kan Lazada Mall, apalagi Tokopedia, kan nama-namanya begitu. Ini bukan iklan Bapak ya. Namanya apa? Shanghai gitu ya. Kemeja Shanghai. Waktu di Perancis, saya nanya baju koko nggak dijawab sama orang Pak. Bedanya apa? Kalau diterjemahin tuh baju Koreaan, gitu. Bukan Shanghai di situ. Bid'ah itu. Kayak ini baju begini. Kita kan ngira ini baju takwa. Enggak, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan baju. Takwa itu yang ada di dalam dadamu. Jadi mau pakai gamis, mau pakai sarung, mau pakai baju koko, nggak ada urusan sama takwa. Takwa di dalam diri kita. Ya. Jadi mungkin nggak orang pakai gamis, pakai sarung, tapi nggak takwa mungkin? Mungkin. Nggak percaya Pak ya? Saya masuk ke Abu Dhabi, dia pakai gamis Pak. Saya aja assalamualaikum nggak dijawab.
Assalamualaikum, gak dijawab, dikira kita bakal minta sedekah kali. Ya. Jadi di sono tuh kalau bahasa Inggris dilayani, kalau bahasa Nabi dia nggak layani. Sombong mereka itu ya. Ntar lagi juga hancur ya. Itu kan negeri-negeri wisatawan ya. Kalau wisatawan nggak ada kan miskin ntar dia Pak. Ya tapi kita nggak doain kehancurannya loh Pak ya. Ampun ya Allah. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Quran itu tidak ada kebatilan padanya ya, baik di hadapannya ataupun di belakangnya. Itu yang gimana? Kalau kita pakai adabnya ya. Maka hadis yang sudah kita hafal dari kecil, kalau hafal, khairukum man ta'allamal Qur'an wal lama. Ada riwayat lain, afdalukum, orang yang paling keren di antara kalian itu yang belajar Quran. Belajar Quran itu dibagi 3 Pak. Pertama membaca, yang kedua menerjemah, yang ketiga menafsir. 3. Ini kayak gunung, semakin ke atas semakin sedikit orang yang nyampe. Kalau ngajar membaca, Bapak bisa nggak ngajar anak? Bisa ya? Bener bisa. Tapi kalau ngajar terjemah sanggup nggak? Nggak sanggup ya. Fatihah bisa Pak nerjemah ya? Tuh ketawa dia, berarti nggak bisa. Udah seumur gini Pak, nerjemah Quran nggak bisa. Ya wajar, bukan santri toh. Kalau bukan santri wajar. Nah, jadi udah masuk ke lerengnya. Sebelum masuk ke lerengnya kita turun lagi. Membaca puncaknya adalah menghafal dan tajwid, disebut tartil. Jadi orang kalau membaca dengan tajwid itu namanya tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, sesuai dengan hak-haknya huruf. Apa nama ilmunya? Sekarang orang nyebutnya tahsin. Padahal dulu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ada mazhabnya Pak. Percaya nggak ada mazhabnya? Nggak percaya ya? Kan Ar-Razi ngomong sih ya. Tapi yang angguk-angguk percaya nih. Jangankan salafus soleh, cara baca Quran tajwid aja ada mazhabnya Pak. Ada mazhab yang membaca satu mat itu 6 ketukan. Ada yang cukup dengan 2 ketukan. Serius ini. Itu alirannya ada. Tajwid ini berkembang lagi. Ada ilmu lain namanya qiraat. Wah ini mahal ini. Ada mazhab lagi namanya qiraat. Ada jalurnya. Ada namanya qiraat Asim. Imam kita tadi, ini mohon maaf, imam kita mana Pak? Maaf Pak Imam ya. Tadi antum kalau baca Siratal Lazi gimana Ustaz? Boleh diulang Ustaz? Siratal. Berhenti. Him, waqaf. Ya. Biasanya gitu kan? Kalau qiraah Asim diriwayatkan oleh Imam Hafaz, itu lanjut wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, lanjut. Tapi di qiraah yang lain itu berhenti emang. Jadi kita ini suka campur-campur mazhab ya kan? Karena napas pendek, kena corona, LC, lulusan corona. Tapi biasanya imam sholat karena dia sering tarik napas, tahan, itu cepat sembuh Pak biasanya. Karena dadanya kuat. Saya punya sahabat rata-rata cepat wake up-nya, kembalinya. Kira-kira gimana? Ngerasa udah bacaannya bagus kan? Antum? Ngerasa udah gak perlu belajar qiraat kan? Padahal qiraatnya gak benar. Tanya Ustadz Afan tuh belajar sih qiraat yang 7 dia tuh. Qiraah sab'ah namanya. Udah gak kesini ya? Udah jauh di sekarang Pak ya? Udah kelempar kemana gitu? Oh khotib Jumat.
Kirain antum jadi dia khawarij, dibuang saja. Aduh, kasihan ya. Orang kayak dia buat tahfiz diusir karena dianggap membuat kerumunan. Padahal mereka nggak sadar kerumunan yang dibuat ustadz itu membawa keberkahan. Kenapa? Anzalnahu mubarakun. Yang diturunkan kepada Nabi namanya Quran. Kalau dibaca bawa berkah. Komplek itu berkah, Pak. Tapi kita kan udah percaya sama berita yang begituan. Ya mau gimana lagi? Orang santri kan diisolasi semua, jadi nggak usah khawatir. Mau gimana lagi? Orang udah nggak percaya sama guru sih ya, udah nggak percaya sama ulama, hafiz Quran udah nggak percaya. Jadi ilmu Quran baru membaca itu puncaknya di qiraat namanya, dan di sini nggak ada yang nguasain, Pak, kecuali mungkin imam kita doang paling. Nggak ada kan yang nguasain? Saya aja nggak nguasain. Cuma mempelajari sebagian aja, ya kitab-kitabnya kita punya. Saya mikir, wah ini tugasnya Ustadz yang ono dah, gitu. Pusing Pak, banyak, modalnya banyak. Ada Nafi, aduh, ada Kisai, Ibnu Katsir, 7 minimal. Kalau baca Quran aja ada mazhabnya, apalagi membacakan Quran dalam sholat pasti ada mazhabnya juga. Kalau bacaan ada perbedaan alirannya, apalagi pemahaman yang dibaca, benar nggak? Ini contoh nih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Surat 3 ayat 7 ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Qiraah kita biasanya berhenti, Pak. Matnya wajib tuh ya. Wajib berhenti di situ tuh. Tapi di bacaan yang lain tidaklah mengetahui takwil ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Di qiraat riwayat yang lain itu matnya enggak ada. Disambung, Pak. Tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah dan rasikhuna fil ilm, orang-orang yang dalam ilmunya. Ada efek gak perbedaan baca dengan makna? Ada. Tapi orang kan nggak mau tahu. Mereka taunya kalau nomor ayatnya sekian, nomor suratnya sekian, maknanya cuma satu. Jadi hati-hati ya. Kita berguru belajar Quran bukan belajar number. Syukur-syukur kalau hafiz Quran, dia tahu angkanya, tahu lafaznya, tahu maknanya. Syukur-syukur ya. Gimana Pak? Mau terus? Gak kuat kan? Di sini gak ada kan belajar qiraat, kabur pasti. Pasti kabur, gak kuat Pak belajar ini. Ini diuji Fatihah aja pasti nggak lolos, versi saya loh. Apalagi kalau saya bawa guru saya, Pak. Wah, sebulan nggak lolos kali, kabur dari 40 jadi atu, imamnya doang. Nggak lolos. Baca taknya, ilmu tajwid itu, ya, masya Allah, betul-betul lautan yang nggak ada tepiannya. Jadi jangan ngerasa udah ngaji ke Ustadz Fulan, terus sudah menjadi Ustadz bermanhaj Quran dan Sunnah. Quran yang qiraat mana? Kita tanya kan. Jadi kalau orang bilang, ayo kita kembali ke Quran, kita tanya, Quran riwayat yang mana? Hafaz atau apes ente? Jangan dia apesnya. Ya. Jadi Quran yang berkah itu gara-gara dia jadi gak berkah. Tengkar mulu kalau sama dia gitu. Quran seharusnya kan bikin gak tengkar, Pak. Bikin orang kalau berbeda sama-sama mafhum. Dulu Sayyidina Umar pernah mengalami itu. Ada orang membaca dengan bacaan yang berbeda yang dia dengar. Apa kata dia? Ini orang buat Quran nih. Seret sama Umar. Disidang di depan Nabi. Nabi nanya, kenapa Umar? Jadi Umar itu konsep pertamanya beda dengan dia, berarti orangnya batil, ahli bid'ah. Di konsep Umar awal. Umar sebelum dicerahkan oleh Rasulullah, versi kedua, disuruhlah orang itu membaca. Apa kata Nabi? Hakadha unzil. Emang begini turunnya Umar. Coba ente baca Umar.
Umar baca juga. Hakadha unzil, dia juga turun dalam versi ini wahai Umar. Disebutlah 7 ahruf. Akhirnya Umar mengerti bahwa kebenaran itu turunnya dari sumber yang satu, tapi ketika dijawantahkan di muka bumi, cara menggapainya tidak hanya satu jalan, tapi turunnya sabil wahid, satu jalan. Untuk mendapatkan jalan itu banyak subul, banyak jalannya. Khairukum, sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ketika belajar kitab kuning, saya niatnya adalah, ini kan kuning Pak ya? Kuning nggak? Beda kuningnya sama kitab di pesantren ya? Wih beda Pak. Ini cetakannya bukan cetakan Surabaya atau Semarang. Ini cetakan sono langsung. Cetakan mana nih? Gak penting sih sebenarnya. Kairo, depan Universitas Al-Azhar, Dar Al-Alamiyah, 2016 dicetak. Nih kuningnya begini nih, mahal. Kalau kuning dalam negeri sengaja dibuat versi santri, murah. Itu kenapa sejarahnya ada kitab kuning di pesantren. Kertas kuning itu murah Pak, yang murah yang di pesantren. Paket murah itu. Kalau begini kan gempor. Kalau ada begini ya 50 kitab. Miskin mendadak bapaknya. Ya, mahal Pak biaya masuk pesantren itu dulu. Maka dibuatlah ijtihad gitu lama. Kawan kita nggak ngerti kitab kuning itu apa. Di kita kitab kuning itu Arab Pegon. Atau Arab Pegon. Ya. Jadi ketika saya belajar kitab, belajar hadis, belajar usul fikih, yang saya niatkan adalah mempelajari makna Al-Quran. Jadi yang belajar Quran itu bukan hanya tahfiz. Nah ini tolong nih yang kaya-kaya, yang tajir-tajir melintir. Kalau wakaf tuh jangan cuma ngomong ini untuk tahfiz, keliru itu. Keliru Pak. Karena Quran pujiannya bukan hafalan. Man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Nabi enggak ngomong khairukum man hafizal Qur'an. Sebaik-baik kamu yang hafal Quran, bukan. Nabi ngomongnya apa? Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Tolong ya, di sini kan banyak orang kaya katanya. Udah pada beres kan kreditnya? Kayaknya belum. Maaf Pak ya, saya terlalu husnuzon ya. Wajahnya masih ada beban-beban, kayaknya belum kebayar nih. Keburu kena pandemi. Kalau Bapak itu wakaf tanah nih, jangan lafaznya, sigotnya, saya wakaf untuk tahfiz Quran, itu bid'ah. Kalau begitu kiai-kiai kita nggak tahfiz, nggak punya hak mengakses itu ntar. Orang awam taunya tahfiz. Dia nggak tahu kalau tahfiz itu bisa disusupin oleh khawarij. Tapi kalau pemahaman nggak bisa Pak. Kalau pemahaman bersanadnya kuat, ketahuan. Kalau tahfiz bisa. Tahfiz bisa dilombakan. Pemahaman gimana ngelombainnya? Gak bisa diukur dengan lomba-lomba. Ya. Coba saya ulangin hadisnya. Ini hadis kita udah kenal biasa. Sebaik-baik kamu man ta'allamal Quran, yang mempelajari, baik bacaannya, qiraatnya, pemahamannya, apalagi tafsirnya. Inti Quran itu maknanya atau hafalannya? Saya mau tanya. Makna tanpa hafal juga gak bisa. Hafal tanpa makna ada nilai gak? Mending handphone kita kan, download sebentar jadi Pak, 30 juz. Cepat tuh handphone ngapalnya. Kalau punya pulsa tuh Masya Allah ya, langsung putar YouTube 30 juz. Gak perlu ngundang imam kita untuk khataman Quran. Apakah handphone kita menjadi terbaik? Enggak.
Karena yang terbaik yang mempelajari 3 tahapan tadi. Maka saksikanlah di alam, saksikanlah di negeri kita orang-orang yang mulia, yang di kalbunya ada ilmu memahami Quran. Itu dia lebih tinggi posisinya daripada orang yang ngajarin Iqra. Ngajarin Iqra udah mulia loh Pak. Kita cari-cari kan, Bapak walaupun pinter nih di kampus, di kantor, tetap aja ngajar anak marah-marah mulu. Ngajar anak orang enggak. Ini kan zaman Zoom nih, marah mulu tiap hari kan. Emang Nabi ngajar marah-marah? Emang kita bukan guru, wajar. Yang paling mengerti tafsir sekarang di Indonesia siapa Pak? Prof. Dr. Quraisy Shihab. Tapi begitulah Allah setting. Dituduh beliau ini menolak kewajiban berjilbab. Ya. Itu tuduhannya begitu. Dituduh beliau mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, padahal dia lagi ngomong kepotong iklan. Supaya ini kan kerjaan setan Pak, kerjaan setan. Apa maunya setan? Supaya kita tidak menghormati orang yang di dalam dadanya ada ilmu Al-Quran. Dituduh Syiah. Ya Syiah kan ada 2 ya, yang paling terkenal 3 sebenarnya. Syiah Ghulat, orang Syiah sendiri mengkafirkan ini, mengkultuskan Sayyidina Ali. Ada Syiah Rafidah Imamiyah, ini yang ada di Iran sekarang. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah yang ada di Yaman, yang Syekh bin Baz Salafi itu merevisi fatwanya, dulu mengatakan sesat, lalu menolak fatwa sesat itu, menghapus. Pak Quraisy ketemunya yang nomor 3 ini, maka menurut beliau tidak semua Syiah sesat gitu. Versi beliau sama nggak dengan Syekh bin Baz? Sama, tapi orang nggak mau dengar. Saya dipaksa oleh jamaah untuk mengkafirkan Syiah. Saya jawab, Syiah itu hukumnya 3. 1 kafir, yang kedua menyimpang, ketiga enggak percaya. Coba tanya Ustadz ente, dia pakai kitab Subulus Salam nggak? Iya katanya. Tahu nggak ente Subulus Salam yang ngarang siapa? Son'ani, dia Zaidiyah. Syiah Zaidiyah dia. Syaukani pernah Syiah Zaidiyah ya. Kemudian menjadi mazhabnya salaf. Dituduh Pak, padahal beliau sunni, ahlus sunnah wal jamaah. Begitu cara Allah ya. Kalau orang nggak jeli, udah lewat sudah. Dituduhlah. Karena stigma begitu, orang nggak mau ngambil ilmu beliau. Hebat ya setannya. Hebat nggak? Nanti orang nuduh saya nggak jauh beda Pak, sama. Tuduhannya sama. Ar-Razi Syiah, Azhari liberal. Lah sanadnya kemana itu ya? Kapan kita punya guru liberal? Kapan kita punya guru Syiah? Kalau si B sih ya, nih babehnya kita. Ada gelar di langit dan di bumi untuk orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk Quran. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, hadisnya sahih ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah itu mempunyai keluarga. Wah, kalau keluarga ada ibu juga? Bukan, itu menunjukkan kekasih. Sebenarnya teks-teks Injil lama yang menyebutkan, termasuk Taurat, bahwa Isa itu anak Allah, itu artinya bukan anak, tapi artinya kekasih. Karena di terjemahan jadi bias Pak, orang memahami belakangan anak beneran. Karena kita ngomong juga dengan beberapa pastor, pendeta, maksud kamu anak, emang Allah beranak? Terus bininya siapa? Gitu Pak, ketawa mereka. Enggak, bukan begitu Ustadz. Ustadz gak ngerti sih, nanya sama kita ya. Ya maka aneh nanya, dijelasin. Maksud anak di situ yang terkasih. Oh, kita ingat di salah satu surat di Quran, orang-orang Yahudi dulu berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Tuhan
dan kekasih-kekasihnya. Oh, berarti artinya sama. Itu kalau pastornya mengerti ilmu tafsir versi mereka, Pak ya. Ya. Ini supaya antum tidak salah terjemah nih teks ini. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga. Keluarga dari kalangan nas, berarti ada keluarga Allah dari kalangan malaikat, disebut muqarrabin. Ya, ada disebut muqarrabin, yang dekat. Qila man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka lah ahli Quran. Ahlinya tadi ada berapa kepakaran? 3 kelas ya. Membaca termasuk di situ tajwid, qiraat, ilmu rasam, masuk di situ semua. Yang kedua, menerjemah aja ya. Alih bahasa. Dan itu orang Arab hampir bisa semua, kita yang nyantri bisa semua. Tapi makna, paham, itu nomor 3. Mereka inilah yang disebut dengan keluarga Allah. Kalau keluarga Allah dijamin gak hidupnya, Pak? Maka saya gak ketemu hafiz Quran, pengajar Quran, ahli tafsir Quran, hidupnya sengsara, gak ketemu saya. Karena Allah jaminannya, malu-maluin gitu. Allah punya keluarga gak diurusin. Sejauh mana dia mengurusi kalau Qurannya Allah, maka sejauh itulah Allah menjamin hidupnya. Bahkan orang yang mengabdikan dirinya cuma untuk mengiramakan Al-Quran, mensendandungkan Quran, itu hidupnya enak. Apalagi kalau dia hafiz, ngerti tajwid, ngerti makna. Waduh, cakep sudah. Ngerti qiraat. Gimana Pak? Mau wakaf? Wakaf tanah? Ya, oh, insya Allah ya. Insya Allah orang Karawaci, Pak, insya Allahnya umat Muhammad nih. Insya Allah umat Muhammad ya, pasti berarti. Jadi kalau nanti Bapak punya rezeki, saya wakafkan tanah ini untuk ahlul Quran. Maknanya apa? 3 itu. Berarti ahli fikih, ahli Quran. Ahli hadis, ahli Quran. Karena ilmu hadis, ilmu fikih adalah ilmu yang bisa menghantarkan orang kepada nomor 3. Ahli akidah, ahli tasawuf, itu semua mengabdikan dirinya untuk memahami Al-Quran. Cuma kan sekarang zaman spesifikasi, ahli hadis belagu dengan ilmunya, ahli qiraat belagu dengan ilmunya ya, dokter kan begitu juga kan ya. Padahal dulu gak ada begitu. Dulu Bapak cek Imam Tajwid Jazari, itu akidahnya Asy'ari, bermazhab dan sufi. Imam ahli qiraat Syatibi, mazhabnya Maliki dan bertarekat sufi. Akidahnya Asy'ariyah. Mau lari kemana ente ya? Katanya Asy'ariyah sesat ya. Giliran dia bilang Asy'ariyah sesat, itu tidak menghujat. Kita cuma bilang debat kusir, dianggap menghujat, Pak. Ada kalimat belakangnya wa khassatuh, keluarga Allah, ahlullah, wa khassatuh VIP. VIP ini siapa? Yang mengenal siapa yang berkalam, ahlu ma'rifatullah. Jadi wali-wali Allah, walaupun secara harfiah dia nggak hafal 30 juz, tapi dia mengerti pemetaan makna-makna Quran. Itu orangnya khassatuh, orang-orang spesial. Para hafiz akan mengambil ilmu darinya. Maka saya tanya, ini penasarannya, Jibril itu guru Nabi atau murid Nabi? Gimana Pak? Yang kita dengar Jibril itu guru Nabi. Begitu tertulis dalam sanad qiraat yang saya terima. An Rasulillah, an Jibril, anillah, kan gitu. Dari Rasul, dari Jibril, dari Allah.
itu teks bacaan Qur'annya. Teksnya turunkan ke Lauh Mahfuz, dibawa oleh Sayyidina Jibril ke Baitul Izzah, diturunkan ke Nabi Muhammad. Tapi isinya Quran yang ngerti Sayyidina Jibril atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau diringkas dengan kasih sayang Allah, rahmatullah. Ya kan? Dan Nabi itu namanya apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat. Maka Rahman dan Rahim itu hanya bisa dipahami kalau ada Nabi Muhammad, karena beliaulah pancaran Rahman dan Rahimnya Allah. Tapi Nabi ngomong, kamu tidak dijamin masuk surga karena amalanmu. Bertanya sahabat, engkau juga wahai Rasulullah? Iya, kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah tidak dijamin, gitu maksudnya Pak Quraisy. Tapi kalau Muhammad Rasulullah, justru Muhammad Rasulullah sumbernya rahmat di muka bumi. Orang gak masuk surga karena amal, tapi masuk surga dengan rahmat. Rahmat siapa? Rasulnya. Jadi orang gak masuk surga kecuali lewat pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mungkin kurang tersampaikan oleh Pak Quraisy dulu. Maka dibully. Se-Indonesia bully, termasuk saya. Tahun-tahun itu saya membuli karena gak ngerti siapa beliau. Ya, dulu saya benci banget tuh beliau, Pak. Ternyata hati itu berubah-ubah. Allah itu kemudian semua yang saya benci Allah jebloskan saya ke sana. Tahu-tahu jadi moderator dalam sebuah seminar. Pembicaranya beliau hampir dua kali itu, Pak. Ya terpaksa deket kan jadinya. Oh, kesempatan nih nanya sekalian. Prof, maksudnya dulu begini enggak, itu salah, saya difitnah. Nah, di situ saya tahu, Pak. Ya, fatabayyanu, bertabayyun. Orang yang baca Quran, kalau Bapak nih dibukakan mata batin, setiap kali Bapak baca Quran atau memahami tafsir Quran, itu makomnya naik, Pak. Terus begitu. Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman, percaya, dan yang diberikan ilmu. Yang angkat siapa? Allah. Yang ngasih ilmu siapa? Allah. Maka orang ini tambah dia diangkat, dia tambah merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-ciri orang berilmu. Bukan merasa paling benar. Maka ciri-ciri orang paling hina, dia merasa paling benar. Ini ada hadis, cuma hadis dhaif ya, saya nggak bacakan. Maka sahabat Nabi mengatakan, ini belum sampai ke adab Quran loh, Pak. Udah mau syuruk aja, udah syuruk ya. Yanbaghi li hamilil Quran ay ya'rifa bilailihi idzin nas naimun. Orang yang menghafal Quran, yang mengerti makna Quran, dia harus punya time di malam hari ketika orang tidur, maka dia membersamai Allah dengan Qurannya. Wa binahari idzin nas muftirun, menjaga Qurannya di saat orang-orang siang hari makan, minum, beraktivitas. Wa bihuznihi idzin nas yafrahun, menjaga kesenduan kalbunya di saat orang girang dengan dunianya. Wa bibukaihi idzin nas yadhakun, menjaga tangisnya ketika baca Quran, ketika orang semuanya girang dengan apa yang didapat di dunia. Wa bisumtihi idzin nas yakhudun, diamnya saat orang sibuk berbicara. Wa bi khusyuhi idzin nas yakhtalun, dan dengan khusyuknya ketika orang sibuk dengan kecongkakannya. Di berat, Pak, jadi pemikul ilmu Quran ya. Berat, sangat berat. Karena mereka ini simbol membawa keagungan Islam ya. Lalu apa adab membaca Al-Quran? Nah, ini biar mudah. Pertama, wudu. Ayyakuna ala wudu'in.
musta'milan lil adab mutriqan ghairu mutarabbi' wala muttaqi'. Jadi kalau baca Quran usahakan nggak nyander Pak ya. Jadi kalau baca Quran usahakan kalau bisa. Ustadz punggung saya udah nggak enak, ya boleh. Tapi kalau pembukaannya usahakan nggak nyander. Wala jalis ala hayatil mutakabbir. Baca Quran tuh jangan kayak orang congkak. Ada orang di sini nanya, kakinya naik Pak satu. Ada kan? Saya Pak penceramahnya saat itu. Kakinya naik satu. Kita jawab pelan-pelan, kita hargai dia mau nanya, kita hargai. Baru berubah Pak. Bersilanya baru berubah. Jadi sama orang-orang begitu anggapnya ketemu badui, ya. Gak usah baper. Walaupun dalam hati sedih juga. Ya. Ayaqra'a fi salati qa'iman wa yakuna fil masjid. Baca Quran itu yang paling tinggi di dalam salat. Karena Bapak ini nggak hafal Quran, diizinkan ditaruh mushaf di depan. Mau kurang apa lagi? Begini Pak boleh juga. Kalau kurang jelas lagi, coba belilah standing Quran ya, standing. Masa nyanyi aja pakai standing kan? Cemburu Allah. Jadi kalau kita tuh nyanyi, dengerin nyanyian mulu, Allah tuh cemburu. Ya Allah, ya. Apa kata Allah? Aduh, hambaku lebih senang dengerin kalam makhluk daripada kalamku. Tapi jangan bunyiin dengerin MP3 doang, Bapak yang baca sama orang yang baca. Kalau MP3 ya dia nggak masuk surga juga Pak MP3-nya. Ini ada perbedaan. Ulama salaf dulu baca Quran itu macam-macam. Ada yang sehari khatam, ada yang sehari semalam khatam, ada yang sehari semalam 6-8 kali khatam, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 40 hari, ada yang kayak Bapak ini sekali setahun. Yang ketawa tuh beneran tuh ya. Terus gimana? Jawabannya sederhana ya. Lihatlah kemampuan kita sanggupnya berapa. Jadi jangan dikejar kayak Sayyidina Utsman, sehari semalam 8, 4 siang, 4 malam. Otak saya kurang mudeng tuh Pak, gimana ceritanya? Riwayatnya ada, sahih lagi. Dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan. Bapak pasti nggak percaya. Kalau saya nggak sebut Imam Nawawi nggak percaya, ya kan? Bahkan Bapak akan berpikir, bagaimana mungkin Nabi melarang seorang sahabat jangan menghatamkan kurang dari 3 hari. Bahkan sahabatnya beda. Itu Abdullah bin Amr namanya. Kalau yang ini sahabatnya Utsman, menantu Rasulullah, yang tiap hari naik turun langit ya, ruhnya. Jadi banyak kualitas itu mala yamna'ul insan min asghalihil muhimmah, yang kira-kira kalau Bapak baca Quran tidak menghalangi ma'isyah, pekerjaan yang wajib. Karena kita menafkahi keluarga ya. Seorang istri kalau dia nggak punya asisten di rumah, tidak membuat dapurnya kosong, nggak ada ngebul karena dia nggak masak. Dia mengatakan, habis kajian sama Ar-Razi, saya baca Quran aja deh. Mas pakai GoFood. Mas saya baru ngaji sama orang seberang, GoFood beriba katanya, haram. Lengkap sudah ya, jalan kaki Pak Mul tuh yang sengsara tuh ntar. Wala yuzihi fi badani. Khataman jangan ngoyo semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai menyakiti badan. Nabi masuk ke masjid, Nabi ngeliat ada tali. Ini tali agak unik nih. Ternyata tali itu diikat ke badan seseorang lagi sholat. Perempuan apa? Ini dalil kalau di masa Rasulullah perempuan sholat di masjid.
Di sini tempat perempuan sholat nggak manusiawi banget menurut saya. Maaf loh Pak pengurus ya. Di zaman Nabi nggak ada Pak pakai hijab begitu, nggak ada. Plong dulu perempuan sholat di masjid. Bid'ah itu. Serius antum cari satu hadis saja yang menyebutkan bahwa ada kain pemisah antara laki-laki perempuan di masa Rasulullah, nggak ada. Itu kan saddu zari'ah, mazhab Imam Ahmad itu. Nggak manusiawi antum itu ya, mohon maaf ya. Berilah jatah yang gedean dikit untuk perempuan sholat di masjid. Oh Ustadz, yang afdal kan di rumah. Lah di hadisnya perempuan sholat di masjid. Maka Nabi kemudian nanya, ini tali apaan? Ini tali ada seorang perempuan kalau tahajud di masjid, wahai Rasulullah. Nabi larang nggak? Nabi nggak bilang yang afdol di rumah ada kamar di dalamnya. Nabi nggak ngomong gitu. Jadi beda orang, Nabi beda kalam. Orang yang sholat di rumah kalau dia punya laki, punya bini lagi, punya anak yang dia harus urus, maka dia di rumah afdol sholatnya. Tapi kalau udah punya pembantu, udah pensiun lagi ya, udah nggak tertarik lah orang lihat. Allahumma sholli ala. Maaf Bu ya, maaf. Gak ada maksud, tapi maksudnya memang begitu. Baginda Nabi SAW ketika itikaf, istrinya ikut itikaf, dan setelah beliau wafat, istri-istrinya itikaf di masjid. Antum ngelarang perempuan ke masjid. Oh, ente memfitnah lagi Ar-Razi. Loh, saya dengar langsung mereka ngomong. Gak boleh. Buktinya kalau boleh, pasti ada istrinya, anaknya, gadisnya, perempuannya sholat di masjid. Yang gak boleh itu pakai utur namanya. Sholat ke masjid pakai parfum Perancis. 10 meter kecium sama kita, mabuk kita Pak. Itu yang gak boleh. Kalau deodoran mah boleh. Akhwat jangan bau ya. Perempuan jangan bau, ya pakailah yang pantas. Maka Nabi membolehkan parfum untuk perempuan. Tibun nisa, kata Nabi, hadis Nasai. Wangian perempuan yang jelas warnanya, tapi lembut baunya, aromanya. Jadi nggak menyengat, nggak minyak sinyong-nyong. Ya. 10 meter kecium kan gawat Pak. Bisa runtuh iman kita Pak ya. Masa bisa dengan bau ciuman aja runtuh iman ya. Kalau laki-laki tajam baunya, samar warnanya. Nah, itu hadis Nasai, hadis sahih. Tapi kalau Ar-Razi yang baca kayaknya hadisnya dhaif ya. Karena nggak percaya. Wala yafutuhu ma'hu tartil wal faham. Baca Quran itu yang bagus, tidak membuat kita meninggalkan hak tartil, tajwid. Nah, tartilnya Bapak kan beda dengan tartil saya Pak. Saya 1 juz itu bisa 10 menit, Bapak bisa nggak? Nggak bisa ya? Yaudah saya kurangin deh, 1 juz 15 menit. Ampun. Yaudah setengah jam lah. Ampun juga. Ya udah 1 jam. Ya. Oh itu dia kan ahli tajwid Pak, sensitif dia tuh. Umum ya. Wah berarti saya khusus dong Pak. Pantesan hadisnya wakhosat tuh nggak nyambung. Ada kita punya sahabat di Cirebon, di Pati, di Semarang, di pusat Quran ini kan di Kudus ya, Kudus, Pangandaran, di Krapia. Itu kalau baca Quran cepatnya bukan main. Tapi kalau orang ngerti bisa ngikutin Pak. Cuma kalau Pak dengerin itu kayak bunyi suara lebah. Amin, amin, yang kita denger. Cuma orang yang ngerti dia dengerin jelas. Karena kecepatan otak orang berbeda-beda. Nah, jadi kita nggak bersuuzon sama orang. Dulu saya suuzon Pak, ahli suuzon saya ini. Dulu, sekarang masih dikit. Yang bagus itu Bapak baca sesuai dengan ilmu tajwid yang didapat. Jangan pakai tajwid yang orang dapat gitu. Saya mau gaya Sudes Ustaz. Gaya Sudes kan gawat Pak. Imam Sudes itu di Masjidil Haram
Kalau dia baca ayat kan awalnya Bismillahirrahmanirrahim, I-nya jelas. Tapi karena dia orang Arab sekarang, bukan Arab dulu, itu I-nya lama-lama karena dia saking asik membaca, tajwidnya jadi samar. Ini tanya sama ahli qiraat. Misalnya Qul ya ayyuhal kafirun, emang ada dalam bahasa ilmu tajwid U jadi O, ada nggak? Mungkin kita salah dengar. Enggak, antum dengerin aja semua. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang jadi trennya. Uon, emang ada tajwid begitu? Tapi Syekh Sudes dia baca dengan perasaannya. Keluarlah ala kampungnya aslinya. Uon, ien. Sama kayak orang Jawa. Awalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Giliran akhir surat ada haknya enggak? Ada ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu Pak jadinya. Saking asiknya. Kembali ke lidah asalnya, maka kita enggak boleh suudzon sama Syekh Sudes. Beliau ngerti tajwid, Pak. Cuma enggak bisa dijadikan standar dalam tartil. Gitu ya. Karena beliau membawa lahjah aslinya. Nah, tapi imam-imam yang lain biasa. Tapi ala kulli hal ya, beliau hafalannya jauh lebih bagus dari kita lah ya. Jauh. Saya ngomong begini bukan saya sok pinter, bukan. Kita cuma ingin kasih tahu, ini pesan dari ahli-ahli tajwid di Jeddah. Kalau untuk hafalan, jangan gunakan bacaan orang saat memimpin sholat. Tapi gunakan bacaan yang direkam dan dia melihat teks walaupun dia hafiz. Seperti Imam Minshawi. Bukan yang suaranya merdu Pak, tapi yang bacaannya bagus. Itu cari tuh Minshawi. Pakai SH, Minshawi, Mesir. Ada dua versi tartil, versi irama. Mujawwad, munagham. Bapak cari deh. Ya. Nah, terakhir apa kata beliau? Ibnu Abbas berkata, li'an aqra al-baqarata wa ala imrana wa urattilaha wa atadabbarahuma ahabbu ilayya min an aqra al-qur'ana kullahu hadramah. Aku membaca Quran surah Al-Baqarah, surat yang ketiga Ali Imran, lalu aku tartilkan dan tadabburkan. Apa itu? Sampai di ayat tasbih bertasbih, sampai di ayat surga minta doa surga, sampai di ayat neraka minta ampun supaya tidak dimasukkan neraka. Itu tadabbur. Itu lebih aku sukai daripada baca Quran cepat-cepat hazramah, cepat khatam tapi tidak ada tadabburnya. Namun kalau Imam Syafi'i kan paling cepat sehari satu, malam satu, siang satu, malam satu, berarti 2 bulan puasa Pak. Tapi beliau kalau baca paham. Kalau saya nggak bisa ngejar itu ya. Jadi, walaupun kita nih udah belajar dari kecil nih Pak bahasa Arab, tapi kalau saya membaca ala Imam Syafi'i, itu banyak yang dibaca doang teksnya, tapi maknanya nggak nyambung, nggak tembus maknanya, hanya ada terjemahannya doang. Itu Ar-Razi yang sekolahnya sekolah baca kitab kuning. Bapak gimana? Kayaknya lebih parah lagi. Sama-sama parah gitu. Ya kira-kira begitu. Jadi ternyata adabnya sangat sederhana, wudu, terus duduk yang beradab ala orang kita. Ya. Usahakan tidak menyandar ketika awal, kalau menyandar nanti. Lebih afdol ketika sholat. Ya. Dan membacanya dengan tartil dan tadabbur. Bukan tafakur. Tafakur itu alam, tadabbur itu ayat. Ya, gak usah tanya jawab Pak ya. Waduh, kakinya naik dong Bang satu. Ayo Pak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dia muter-muter nih. Ya. Oh masya Allah, lebay. Alhamdulillah, alhamdulillah.
pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengomentari Umar. Ya. Seorang yang bersalah karena tidak sesuai dengan versi dia. Jadi memang kita sebetulnya di keterbatasan atau di kemiskinan ilmu sebenarnya, tapi sudah merasa kita ada yang paling benar. Antum nyindir siapa nih, Pak? Setelah itu saya sendiri waktu posisinya. Iya, nyindir. Itu saya juga Nyindir samping. Bukan. Termasuk saya dulu adalah orang yang mengangkat ampun. Nah, curcol ya. Saya nggak tahu salafi, saya nggak tahu ngaji di mana. Oke. Memang sempat saya dapat kalau memang kita nggak setuju menurut ya kita sudah diam aja. Tapi saya kan tetap terus belajar. Alhamdulillah mungkin saya terbukakan hidayah yang namanya memang saya sempat dapat itu namanya berimam. Terus kenapa pada saat itu kita akhirnya saya Alhamdulillah. terus ya cuma sekedar ngomong amin doang, ternyata memang gitu. Doa pun juga saya belum apa gitu. Saya orang terbatasan cuma saya masih mau terbuka dalam arti kata kalau ngaji Ustaz. Siapapun Ustaznya, kalau seandainya ada sempat itu bertentangan saya sama yang saya dapat, saya angkat Ustaz. Dengan ilmu saya, dengan ilmu Ustaz yang pernah saya dapat, waktu itu ada Ustaz nerangin tentang Nabi Adam turun dan Nabi hukum. Saya dapat dari YouTube bahwa memang itu apa namanya cerita Allah Nabi hukum memang bercerita demikian sampai ke bumi. Itu saya dapat dari kemunculan YouTube, saya antar sama terus. Jadi siapapun Ustaz, kalau seandainya memang tidak benar, kita coba berdiskusikan tentang masalah itu. Jadi walaupun yang ini nanti harus paham, dia mau paham, dia mau ngomong dia akan itu. Kalau masalah rasanya tidak cocok, tetap saya coba untuk klarifikasi agar memang saya mendapatkan ilmu yang berkah. Tujuannya balik-balik kan, tujuannya. Jadi cuma kalau ada orang yang merasa bahwa mereka tahu gitu, mudah-mudahan juga mereka dapat pencerahan. Karena banyak juga emang teman-teman saya di sini awalnya awal kan agama, terus ada sebagian yang diajak dari bisik-bisik kan, kita ngaji sunnah gitu. Kita yang awal seolah-olah itu yang paling bagus kan, sunnah gitu kan, nggak ngerti mereka. Cuma kalau sekarang saya nggak kayak ngaji sunnah tuh, gue maunya ngaji Quran aja ya. Kalau sekarang semua gitu kan, soalnya apa? Kalau udah di situ posisinya kita seolah-olah dari Ustaz dia doang ini katanya benar. Wah, mulai nyerempet. Bisa jadi kita dikasih keterangan begini. Oke. Terus samanya, terus ininya, akhirnya kita keterangan kembali. Sebenarnya benar yang mana? Bukan sebenarnya di oke Pak. Kan sekarang tuh ada istilah Pak namanya hidayah sunnah. Bapak itu belum dapat hidayah sunnah. Bapak dapat hidayah wajib. Jadi gak nyambung ya. Oke, itu yang kita tunggu. Jadi pertanyaan saya adalah, ini saya udah ngikut pun minta, tapi waktu itu juga saya belum. Saya sekarang amin doang nih. Saya mau jawab amin itu salah nggak Pak? Oke, ya. Assalamualaikum. Nanyanya kunut, muternya nyenggolnya kemana-mana. Maaf ya. Ini saya nggak nyuruh dia loh ya. Dia nanya begitu aja. Terima kasih Pak ya. Terima kasih sudah menyinggung saya. Bener nggak kalau saya mengaminkan kunut yang saya nggak paham kan gitu ya? Bapak kalau baca amin ditambahkan maknanya di hati, ya Allah tolong kabulkan apa yang diminta oleh imam, masuk gitu Pak. Jangan men doang nggak jelas. Nanti kal himar yahmil asfarah, seperti keledai memikul kitab-kitab. Nah itu cara, itu gunanya berimam. Ya Allah tolong kabulkan yang diminta oleh imam itu.
Imam kita ngerti Pak Ade. Tanya aja sama beliau. Ngerti kan Tan? Allah mahdini fiman hadait, ya Allah beri hidayah aku sebagaimana engkau beri hidayah orang yang dapat hidayah. Wa'afini fiman afait, selamatkan aku. Terus sampai nanti Pak, itu ngajinya sama ustadz yang lain aja ya, yang fikih lah, lebih jago lah. Saya nggak jago-jago amat di situ. Udah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Apa? Oke. Baik, baik. Aduh, cukup dulu Bu. Ini saya udah pusing mau jawab yang mana nih Bu. Baik Ibu, baik ya. Oke. Assalamualaikum. Karena suaranya sangat lembut jadi kurang yang saya tangkap aja ya. Pertama tadabbur, mesti berguru apa tidak? Kalau baca Iqra aja gurunya, ada gurunya nggak Iqra? Belajar sama batu, tembok, enggak. Ada gurunya kan? Apalagi belajar isinya. Tadabbur itu dari tadabbara, ya tadabbaru, tadabburan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak merenungi bolak-balik Quran itu tadabbur. Ayat ini kalau dilihat dari sisi ini maknanya ini, dari sisi ini maknanya ini, itu namanya tadabbur. Kalau tafakkur alam. Ayatnya kan begitu di surah Al-Imran ya. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Jadi mesti ada gurunya, dan gurunya harus mempunyai keilmuan yang bersambung kepada orang sosok yang diturunkan Quran kepadanya. Berarti ulamanya bersanad, jangan ngada-ngada, terngaco. Beragama nggak boleh ngaco, itu baru bid'ah namanya. Jadi banyak hari ini tadabbur itu tadabbur yang takalluf, tasannu, dibuat-buat, nggak seperti yang Nabi maksud. Itu banyak hari ini. Apalagi tadabbur cocok logi, itu banyak banget Pak. Sampai ada yang buat training sholat khusyuk di hutan. Emang nambah khusyuk? Training sholat khusyuk di tempat air terjun. Paling juga terganggu orang renang situ. Oh, suara gemercik lah, hebatan orang
latihan meditasi kali kalau begitu, ya kan? Orang meditasi nggak perlu ke hutan ya, cukup dia membayangkan suara angin, suara air, udah bisa mereka meditasi. Masa kita nggak bisa? Udah secakep itu paket-paket sholat itu. Jangan-jangan kita sholatnya belum tadabbur, belum memahami bacaannya. Bukan menerjemah loh Pak ya, saya ngertiin memahami. Allahu Akbar terjemahannya Allah Maha Besar. Memahaminya nggak begitu, mengkecilkan ego kita di hadapan Allah. Maka kalau udah takbir jangan ngerasa benar lagi, yang maha benar cuma Allah. Kalau sudah takbir jangan merasa diri kita alim lagi, yang berilmu cuma Allah. Kalau sudah sujud jangan merasa mulia lagi, yang maha mulia hanya Allah. Bacaannya subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma wa bihamdika, itu bacaan aja itu. Apalah artinya bacaan jika kita nggak mengerti maksud bacaan. Betul, salah satu jalannya tahu terjemahannya, ya silakan dipelajari maknanya. Maka di sini kalau bisa ada kajian pemaknaan bacaan sholat. Apa ntar kita buat? Mau? Berarti selama ini belum ada. Tafsir udah, pemaknaan Quran apa pemaknaan sholat belum? Nggak perlu ke hutan Pak, nggak perlu bertarif. Kalau saya buat training ke hutan kan ntar bertarif. Satu orang 10 juta, dijamin tidak khusyuk. Kusut mikirin 10 juta pandemi. Kan bisa kaya Pak, ya, 100 orang sudah tajir melintir kita ya. Kalau agama mau diperjualbelikan, Nabi kalau mau begitu, aduh paling kaya beliau. Ya. Taib. Lalu tadi ada tentang hadis larangan perempuan ke masjid, nggak ada, nggak ada. Coba aja cari, kalau ada, potong jari saya kalau ada. Kalau nggak kita potong jari dia, bisa nggak? Tuh kan kayak preman jadinya Pak. Yang ada itu hadis sahih Bukhari, la tamna'u ima Allah masajid. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Ini suaminya kayak sok suci aja ya, hanya dia yang boleh keluar. Giliran ke mall istrinya boleh, ke masjid nggak boleh. Emang kita tergoda Pak di masjid atau di mall kita tergoda? Betapa nggak warasnya cara berpikir begitu. Di hadis Abu Daud disebutkan sebaik-baik tempat sholat perempuan di rumahnya. Kalau di rumah ada kamar, di kamarnya ada kelambu, di kelambunya, kira-kira begitu. Tapi itu kan hadis nggak sampai derajat sahih, cuma hasan. Masa hadis hasan dihadap-hadapin dengan hadis sahih? Nggak, jangan ya. Kita waktu eksplorasi itu, mereka kemudian nggak mau ngaku. Padahal saya dengar sendiri mereka melarang anak istrinya pergi ke masjid. Gak boleh, perempuan sholat di rumah. Giliran kita sebut dulu masalah itu di satu tempat, langsung diposting-posting tuh fatwa Syekh bin Baz. Ya saya kan maki fatwa dia dulunya untuk tidak melarang perempuan ke masjid. Mereka posting-posting lagi terjemahan-terjemahan, bolehkah perempuan sholat di masjid? Nggak boleh dilarang. Disebutin hadisnya. Cuma mereka yang mengatakan begitu. Ada nggak keluarganya perempuan sholat di masjid? Kan nggak ada. Sama si perempuannya juga ngelarang perempuan yang lain sholat di masjid. Debatlah di grup tuh. Kira-kira gitu Pak. Gitu Bu. Apa lagi tadi? Udah. Hah? Keluarga Allah. Keluarga Allah itu maksud, ya Allah itu menyebut orang-orang yang dekat kepadanya itu keluarganya. Dan jalur pintas jadi keluarga Allah adalah mendekat dengan kalamnya. Maka keluarga ini berlapis, ada ahlullah, ada khasatullah. Ahlullah ini yang suka baca, kayak bapak ini insya Allah bisa jadi ahlullah ini. Tapi khasatullah belum. Khasatullah wali Pak. Khasatullah ini ngerti dia apa yang dia baca, dia ngerti dia lagi bicara sama siapa.
Dia baca Quran seakan-akan berbicara dengan yang menurunkan Al-Quran itu. Itulah maqam Imam Ahmad. Apa kata beliau? Bacalah Quran ka'annahu munazzalun alaik. Bacalah Quran seakan-akan Quran turun kepada engkau. Itu maqamnya Imam Ahmad. Belum ada kan begitu ya? Saya juga belum. Tapi kita dikasih sesekali mekanisme itu, metodologis turun itu kita dikasih. Oh begini yang dirasakan Imam Ahmad. Cuma nggak bisa diulang-ulang pengalaman itu. Ketika dia datang begitu saja. Jika rasa itu hilang, nggak bisa dijemput. Maka cuma dikenang. Itu namanya zikir. Di saat rasa itu ada, namanya musyahadah. Ihsan, engkau ibadah seakan memandangnya. Tapi rasa itu biasa sekali dua kali aja Pak. Tapi kalau Bapak pernah merasakan sekali saja, insya Allah selamat dunia akhirat. Sekali merasa bertemu Allah, lam yu'adzibhullah abadan. Allah nggak akan azab lagi orang ini. Dia udah menjadi kekasihnya. Karena dia nggak akan berubah. Nggak akan berubah itu sampai matinya, dia nggak akan berubah. Itulah disebut wali Allah. Semoga kita bagian dari ahlullah, dan syukur-syukur ada yang menjadi khasatullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.